Shalom keluarga besar Happy Source Family yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini saya masih melanjutkan renungan saya berjudul Enjoy Your Process with Holy Spirit atau nikmati proses Anda bersama Roh Kudus bagian kedua. Saya masih mengambil firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 16-19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketakutan apa yang dialami Nabi Habakuk pada saat itu? Saat itu bangsa Israel menghadapi serangan dari bangsa Kasdim, bangsa yang terkenal kejam dalam peperangan. Saya yakin tidak hanya Nabi Habakuk saja yang merasa gentar, tapi juga seluruh bangsa Israel pada waktu itu, seperti yang dikatakan dalam ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Begitu hebatnya ketakutan itu. Namun ada hal yang luar biasa adalah kelanjutan dari ayat tersebut. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Bagaimana Nabi Habakuk bisa dengan tenang menghadapi semuanya itu? Bagaimana awal dan akhir dari ayat 16 tersebut begitu bertentangan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita yang saat ini sedang mengalami ketakutan? Berapa banyak di antara kita mengalami pergumulan, yang merasakan himpitan yang berat seolah-olah kita tidak dapat bernafas? Berapa banyak di antara kita yang merasa tidak punya jalan keluar, yang sudah berdoa tapi belum mendapat jawaban dari Tuhan, dan mempertanyakan, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan peduli pada saya? Bahkan yang lebih parah lagi, apakah Tuhan itu ada? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan pernah berpikir kalau kami yang membawa renungan ini adalah orang-orang yang sudah kuat, tough, yang tidak mengalami masalah, pergumulan, dan pencobaan. Kami sama seperti yang lainnya. Masing-masing juga mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan saya. Apakah saya pernah merasa putus asa? Tentu saja, hampir. Saya masih manusia, tapi saya tidak sampai benar-benar putus asa. Tapi saya pernah merasa tidak layak melayani karena persoalan yang saya hadapi ini. Saya merasa ingin mundur dan melepaskan semua. Tapi Tuhan sangat baik melalui orang-orang di sekitar saya, melalui firman yang saya baca, melalui lagu pujian yang saya dengarkan dan renungan yang saya dengarkan. Saya kembali dikuatkan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya saat saya merasa tidak layak melayani Tuhan karena masalah saya itu. Orang itu berkata, siapa yang bilang kalau kamu tidak layak? Dan saya menjawab, diri saya sendiri. Lalu orang itu mengatakan, kalau begitu kamu telah meremehkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena saat kamu dalam dosa, saat itu kamu baru benar-benar tidak layak. Namun Tuhan Yesus sudah mati dan menebus dosa-dosa kamu. Dan sejak saat itulah kamu layak. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kalau kamu tidak layak. Yang mengatakan kamu tidak layak adalah pikiran kamu sendiri yang dibisikkan oleh si iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum, berusaha mencari celah walaupun cuma sedikit. Saudara, Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah mungkin mengingkari janji-janjinya. Mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, tidak hanya saat senang saja, tapi terutama saat masalah berat di depan kita. Kita harus tetap dapat mengucap syukur. Saat saya membawakan renungan, firman Tuhan itu bukan cuma untuk saudara yang mendengarkan, tetapi terlebih juga untuk saya sendiri. Firman Tuhan itu menguatkan iman saya, sehingga saya bisa kembali kuat. Iman dan pengharapan saya kembali bertumbuh dan saya tetap dapat setia melakukan pelayanan. Semua itu bukan karena kuat saya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengucap syukur walaupun mungkin saat ini Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan punya caranya sendiri dalam menjawab doa.
Mari kita melihat kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan memberikan kita pekerjaan? Tuhan memberikan kita keluarga yang baik. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita. Sehingga sekalipun kita dalam pergumulan, tapi kita masih dapat tidur nyenyak dan makan dengan nikmat. Walaupun makanan yang kita makan itu sederhana. Bukankah kita masih dapat menikmati udara dengan bebas, sementara banyak orang yang di rumah sakit yang harus membayar mahal untuk tabung oksigen supaya mereka bisa bernafas. Maleakhi 3:18 mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah tidak akan henti-hentinya datang kepada kita. Karena itu, seperti yang Bapak Gembala katakan, masalah itu tidak perlu dicari. Karena tidak dicari saja, masalah tetap datang. Bagaimana cara kita menghadapi masalah akan berbeda dengan cara orang dunia menghadapi masalahnya. Saat menghadapi masalah, orang yang di luar Tuhan bisa stres, depresi, bahkan mungkin juga bisa kehilangan kewarasannya karena besarnya tekanan dan persoalan yang mereka alami. Bahkan yang paling mengerikan, mungkin timbul keinginan untuk bunuh diri. Lalu apakah dengan bunuh diri masalah sudah selesai? Oh tidak. Begitu seorang bunuh diri, maka pada saat itu juga jiwanya, rohnya terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah Bapa dan Kristus untuk selama-lamanya dalam kematian yang kekal. Sementara bagi kita anak-anak Tuhan, Maleakhi 4 ayat 2 mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Anak lembu yang lepas kandang maksudnya akan ada suatu kegirangan, sukacita yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada pengharapan. Dan pengharapan kita dalam Dia tidak pernah sia-sia. Yang Tuhan minta hanya kita percaya padanya. Tidak perlu iman besar, hanya sebesar biji sesawi saja. Tuhan Yesus mengatakan kalau biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi kalau sudah ditanam, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara dapat menemukan ayat tersebut di Matius 13 ayat 32. Sehingga dengan iman sebesar biji sesawi itu, kita dapat berkata kepada gunung pencobaan kita, tercampaklah ke laut. Maka gunung percobaan itu pun akan tercampak ke laut. Jika kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangannya, maka kita akan dapat melalui dan bahkan menikmati setiap proses hidup kita bersama Roh Kudus. Pencobaan dan masalah boleh datang, tapi damai sejahtera, ketenangan dan sukacita yang diberikan Roh Kudus pada kita tidak akan dapat direbut oleh siapapun, bahkan oleh iblis sekalipun. Baik Roma 1 ayat 7, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38 semua mengatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu selama kami masih di dunia ini, pencobaan akan selalu datang, masalah akan selalu timbul. Tapi kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami akan menghadapi masalah bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk menikmati setiap proses kehidupan kami bersama dengan Engkau Roh Kudus, agar kami bisa menjadi pemenang-pemenang dan kami memuliakan nama-Mu yang dahsyat melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang dikatakan Bapak Gembala, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai proses. Seperti proses dari batu berlian mentah menjadi berlian yang berkilau, emas mentah menjadi emas yang berharga, bahkan tanah liat di tangan penjunannya. Semua proses itu pasti sakit, tapi pada akhirnya setelah proses itu selesai, berlian, emas, bahkan tanah liat itu menjadi benda yang sangat berharga. Begitu juga dengan kita berharga di matanya. Jadi, mari kita menikmati proses kita bersama Roh Kudus. Tetaplah sabar, setia, mengucap syukur dan percaya. Memang tidak mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.